Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang kenapa Nabi Khidir itu kok bisa panjang umur, alias sampai sekarang dikatakan tidak meninggal dunia. Para ulama ada yang berpendapat bahwa di dunia ini ada dua nabi yang masih hidup, dan di langit ada dua nabi juga yang masih hidup. Sedikit banyak kita sudah pernah terangkan mereka berempat itu. Nah, kalau di langit pertama Nabi Idris, kita pernah cerita kenapa Nabi Idris itu sampai bisa hidup. Dan di malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris di langit kedua. Dan yang kedua yang masih hidup di langit adalah Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Kalau tidak salah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi Isa bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ketiga. Langit ketiga atau langit keempat. Tetapi para ulama mengatakan walaupun Nabi Idris dikatakan masih hidup, tapi sebenarnya itu sudah meninggal dunia juga. Karena sebelum diangkat ke langit itu kan Nabi Idris berteman dengan Malakal Maut. Dan Nabi Idris pernah meminta kepada Malakal Maut ingin merasakan bagaimana rasanya sakitnya mati itu. Dengan cerita yang agak panjang, maka Nabi Idris pun, maka Malakal Maut pun diizinkan oleh Allah untuk mencabut ruhnya, tapi dikembalikan lagi. Ya mungkin bahasa kitanya sekarang mati suri lah, tapi memang mati, dicabut ruhnya. Dicabut, Nabi Idris merasa sakit, kemudian minta dikembalikan lagi ruhnya. Nah, kemudian hiduplah lagi Nabi Idris. Lalu setelah beberapa waktu berjalan, Nabi Idris meminta kepada Malakal Maut untuk bisa jalan-jalan ke surga. Malakal Maut meminta izin kepada Allah apakah boleh Nabi Idris dibawa ke surga. Maka Allah pun mengizinkan, karena Nabi Idris ini berteman dengan Malakal Maut. Dibawa masuk ke dalam surga. Setelah puas Nabi Idris berjalan-jalan, waktunya pulang ke dunia ini, maka Malakal Maut pun menjemput Nabi Idris untuk kembali ke dunia. Nabi Idris pun keluar dari surga, tetapi beliau meninggalkan sendalnya di dalam surga. Meninggalkan sendalnya di dalam surga. Kemudian setelah keluar dari surga, kata Nabi Idris, tunggu sebentar. Ada apa? Kata Malakal Maut, sendalku ketinggalan dalam surga. Aku mau masuk lagi sebentar, mau ngambil sendal. Lalu kata Malakal Maut, ya ambillah. Maka Nabi Idris pun masuk ke dalam surga untuk ngambil sendalnya. Sedangkan Malakal Maut nungguin di depan pintu surga. Tapi ternyata Nabi Idris nggak kembali-kembali. Kemana Nabi Idris ini?
Maka akhirnya malakal maut pun mendatangi Nabi Idris, dan saat itu Nabi Idris sedang, jar orang Banjar, behingkut. Apa behingkut tuh? Bepagut. Nah, bepagut pulang, berpeluk kepada sebuah pohon di surga tadi, menunjukkan bahwa Nabi Idris nggak mau keluar dari surga. Kata malaikat, ayo kembali. Kata Nabi Idris, ngapain kembali lagi ke surga, kembali ke dunia? Enaknya di surga ini, kenapa lagi kembali ke dunia? Kata kata malakal maut, orang yang masuk surga ini syaratnya satu dulu. Syarat yang paling mutlak satu, yang paling mutlak pertama ini. Kata Nabi Idris, apa itu? Kata malakal maut, kalau ingin masuk surga mesti mati lebih dahulu. Mesti mati. Kata Nabi Idris, bukankah kemarin aku sudah mati? Berarti sah-sah aja aku kalau masuk surga. Apalagi aku seorang nabi. Intinya malakal maut kalah debat dan akhirnya mengadu kepada Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, dah biarkan saja wahai malaikat. Tidak usah lagi dia kembali ke dunia, tapi tidak boleh masuk surga dulu. Karena surga ini belum resmi. Belum dibuka untuk umum. Nanti dibuka, yang membukanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Nabi Idris nggak boleh di surga dulu. Turun aja ke langit. Nah, akhirnya Nabi Idris turun ke langit, dan itu disebutkan dalam kisah Isra dan Mi'raj. Beliau berada di langit kedua. Surga belum ada lagi yang nempatin sekarang. Itu Nabi Idris. Kalau Nabi Isa beliau masih hidup karena beliau saat dikepung oleh tentara orang-orang kafir pada saat itu, maka Nabi Isa pun diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan ada salah satu orang yang berkhianat, ada yang mengatakan itu adalah muridnya yang berkhianat, itulah yang diserupakan wajahnya oleh Allah menyerupai Nabi Isa. Saya lupa siapa namanya, Matius kah, siapakah ya, pokoknya bebuhan us itu namanya. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma salabuhu walakin salabu, wama qatalahu walakin apa tuh, saya agak lupa itu. Wama salabu walakin salabu. Nah, ala kulli hal, mohon maaf ya, agak lupa. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu, dan tidaklah mereka mensalib Nabi Isa, tetapi mereka mensalib di antara kalangan mereka. Jadi yang orang yang berkhianat kepada Nabi Isa tadi, itulah yang diserupakan oleh Allah wajahnya. Nah, jadi Nabi Isa masih hidup di langit, dan nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah keluar, Nabi Isa akan turun bergabung dengan Imam Mahdi, bersatu dengan tentara kaum muslimin untuk melawan Dajjal. Dan misi Nabi Isa turun ke muka bumi lagi itu adalah banyak ya. Salah satunya adalah untuk membunuh Dajjal. Yang kedua adalah meluruskan ajaran yang telah disesatkan oleh orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, padahal Nabi Isa itu bukan anak Tuhan tapi putra Maryam, yang mereka mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Itu misi kedua. Misi ketiga juga mematahkan salib-salib yang ada di dunia ini. Makanya para ulama mengatakan tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Kalau terjadi peperangan, orang Islam tidak boleh menghancurkan tempat ibadah dengan sengaja, terutama gereja. Karena nanti suatu saat gereja-gereja itu akan beralih fungsi menjadi
menjadi masjid. Dan kita lihat sekarang saja di Eropa, ya di Eropa sana, gereja-gereja itu sudah banyak berubah menjadi masjid. Karena pengikutnya, penganutnya sudah nggak ada, gerejanya dijual sama kaum muslimin dan dibelilah sama orang-orang Islam di sana. Karena sebenarnya orang-orang di Eropa sana, orang-orang Barat itu, agama mereka itu sebenarnya yang paling banyak bukan agama Nasrani atau agama yang beragama lah, tapi mereka adalah ateis. Mereka itu berpaham ateis, yakni mereka mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Jadi mereka itu hidup di dunia cuman sekali, mati ya sudah mati, tidak ada lagi kehidupan di akhirat. Tidak mempercaya adanya Tuhan. Dan kita tahu bersama di berita yang masyhur dalam beberapa minggu terakhir ini, ya, di Los Angeles ya, itu terjadi kebakaran besar, ribuan hektar terbakar dan ribuan triliun kerugian yang dialami oleh Amerika. Karena salah satu penyebabnya 2 hari sebelum kejadian itu ada pagelaran bergengsi di dalam masalah piala Oscar atau apalah begitu ya. Mereka mengejek Tuhan, bahwa di Los Angeles itu nggak ada Tuhan katanya, daerah yang nggak mempunyai Tuhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan menghancurkan daerah mereka hanya dengan satu makhluknya, yaitu api saja. Api saja. Belum lagi gempa bumi dan sebagainya, itu baru api itu. Nah, itu terjadi di negara Amerika Serikat. Nah, jadi sebelum datangnya Nabi Isa pun gereja-gereja itu sudah banyak beralih fungsi menjadi masjid. Nah, itu ya misi Nabi Isa. 2 di langit, Nabi Idris dan Nabi Isa. Cuman Nabi Idris nggak kembali ke dunia, sedangkan Nabi Isa nanti di akhir zaman kembali ke dunia. Kemudian adapun 2 nabi yang masih hidup di dunia ini adalah Nabi Ilyas. Nanti suatu saat kita akan menceritakan kenapa Nabi Ilyas kok bisa panjang umur. Walaupun itu masih simpang siur beritanya ya. Masih simpang siur, tapi kebanyakan ulama mengatakan Nabi Ilyas masih hidup. Dan yang paling masyhur adalah Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir yang masih hidup sampai sekarang. Dan para ulama, maksudnya para orang-orang yang meyakini mereka itu masih hidup berdua, mereka itu selalu bertemu di musim haji. Ada yang mengatakan mereka, Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir ini akan bertemu di Padang Arafah. Ada juga yang mengatakan mereka akan bertemu di Masjid Khaif di Mina di tanggal 10 Dzulhijjah. Setiap tahun bertemu. Nah, Nabi Khidir menjaga lautan, Nabi Ilyas menjaga daratan. Wallahu alam. Semuanya itu hanya Allah yang Maha mengetahui hakikat itu semua. Nah, karena kita membahas kitab Qisasul Anbiya yang berkaitan Nabi Allah Khidir, kita akan sedikit membahas kenapa Nabi Khidir itu kok bisa panjang umur. Walaupun dalam cerita ini tidak ada terdapat dalil hadis yang sahih, tetapi memang ada ceritanya disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, dan kemudian juga didukung dengan kisah Israiliyat. Tapi semuanya itu kita kembalikan hanya Allah yang Maha mengetahui. Nabi Khidir itu nama lengkapnya adalah Balia.
Balya bin Malkan, namanya Balya bin Malkan bin Falid bin Abir bin Saleh bin Arfakhsad bin Sam, anaknya Nabi Nuh, bin Nuh. Jadi keturunan daripada anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Dikatakan bapaknya Nabi Khidir, Balya ini namanya Nabi Khidir, Balya. Bapaknya yang bernama Malkan itu adalah seorang raja Persia. Mungkin yang pertama kali mendirikan negara Persia adalah bapaknya Nabi Khidir ini yang bernama Malkan. Wallahu alam. Persia. Jadi memang keturunan bangsawan ya. Sedangkan mamanya adalah keturunan Romawi, Romania ya, tapi masih berdarah Persia. Karena zaman dulu negara superpower itu ada dua. Yang pertama itu adalah Persia dan yang kedua adalah Romawi. Persia dan Romawi. Mungkin kalau sekarang ya Amerika dengan Rusia lah ya. Ini kalau negara ini berkelahi, Amerika dengan Rusia selesai sudah. Dunia Amerika dengan Rusia perang selesai sudah. Rusia zaman dulu namanya apa? Rusia Petka atau apa namanya itu ya. Persia dan Romawi. Nah, Persia ini luas negaranya. Sekarang tidak ada lagi negara Persia, sudah berpecah belah bermacam-macam daerahnya. Cuman ada yang mengatakan Persia itu sekarang itu adalah negara Iran. Jadi pusat negara Persia, kota Persia zaman dulu adalah sekarang disebut namanya Iran. Ya, negara Iran. Nah, makanya disebut juga sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Farisi itu maksudnya Persia. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Nah, jadi Nabi Khidir itu namanya Balya. Nah, disebut Khidir karena beliau ada yang mengatakan lahir di daerah Khidir namanya. Tapi juga ada yang mengatakan diberi gelar Khidir artinya adalah hadar. Hadar itu hijau. Jadi kalau beliau berjalan ya, walaupun dikatakan beliau menjaga lautan, tetapi kalau beliau naik ke darat, apa yang diinjak beliau itu akan menjadi hijau. Menjadi hijau. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha mengetahui semuanya itu. Nabi Khidir ini mendapatkan umur panjang itu di zamannya Dzulqarnain. Sama dengan Nabi Khidir juga, Nabi Khidir ini para ulama berbeda pendapat tentang status Nabi Khidir itu. Artinya pangkatnya di sisi Allah. Ada yang mengatakan Rasul, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan wali min auliya Allah. Tapi kebanyakan ulama mengambil di tengah, yaitu Nabi Khidir itu adalah seorang Nabi. Bukan seorang Rasul, bukan seorang wali, tapi seorang Nabi. Begitu juga Dzulqarnain. Dzulqarnain juga banyak ulama mengatakan adalah seorang nabi. Seorang nabi. Dzulqarnain sebutkan ceritanya adalah di surah Al-Kahfi. Dzulqarnain itu bahasa kitanya mempunyai Al-Qarnain dua tanduk. Ada yang mengatakan dikatakan rambut beliau itu kayak bertanduk. Jadi kalau beliau melepas rambutnya kayak ada tanduknya begitu. Jadi rambutnya kayak bertanduk. Tapi ini versi kurang mantep. Namun yang paling kuat disebut Dzulqarnain adalah karena beliau menguasai timur dan barat. Timur dan barat. Walaupun zaman dulu belum ada yang disebut namanya timur dan barat. Cuman yang ada terbenam matahari dan tempat terbit matahari dan terbenam matahari. Mungkin waktu itu belum ada yang namanya utara, selatan, barat, timur tuh banyak yang mengatakan waktu itu belum ada lagi. Yang ada cuman tempat timbul matahari dan tempat terbenam matahari.
Nanti suatu saat juga insya Allah mudah-mudahan kita akan berbicara tentang khusus Dzulqarnain. Ya, insya Allah nanti di lain waktu. Dan disitulah, maksudnya di zaman Dzulqarnain itulah diminta beliau oleh suatu kampung, suatu daerah untuk mengepung, membuat benteng supaya Ya'juj wal Ma'juj tidak keluar. Karena kalau Ya'juj wal Ma'juj itu keluar akan merusak peradaban dan peraturan di dunia ini. Maka maka Dzulqarnain pun mencor gunung, cornya terbuat dari besi dan tembaga, dikurunglah Ya'juj wal Ma'juj itu. Insya Allah nanti kita semua akan cerita ya di lain waktu, ceritanya panjang sekali. Dzulqarnain itu, Ya'juj wal Ma'juj. Itu ada yang mengatakan Ya'juj wal Ma'juj itu ada di daerah macam-macam lah versinya ya. Ada yang mengatakan itu di daerah Uzbekistan atau pokoknya negara yang Kistan lah ya, Turkistan atau yang ya bubuhan itulah, negara yang dekat situ. Ada kan Turkistan, Uzbekistan, nah itu dekat negara situ, dekat negara Turki dan sebagainya. Ala kulli hal, ada yang mengatakan Ya'juj wal Ma'juj ada di daerah sana. Baik, kita fokus ke masalah Nabi Allah Khidir. Jadi Nabi Khidir ini mendapatkan panjang umur itu di zaman Dzulqarnain. Dzulqarnain kan seorang raja menguasai timur dan barat. Seluruh dunia beliau menguasai. Nah, suatu saat Dzulqarnain ini biasa beliau mengelilingi dunia dan beliau ditemani oleh satu malaikat yang diutus oleh Allah, namanya malaikat Rafail. Lalu Dzulqarnain ini bertanya kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku malaikat-malaikat yang mereka itu taat kepada Allah." Maka malaikat Rafail ini yang diutus oleh Allah sebagai teman dalam perjalanan Dzulqarnain. Jadi Dzulqarnain bukan sendirian berjalan ya, membawa pasukan besar juga, tapi ditemani oleh malaikat Rafail. Jadi kata malaikat Rafail, malaikat-malaikat Allah itu sangat banyak. Mereka ada yang ditugaskan cuma sujud saja, tidak pernah mengerjakan yang lain. Ada sebagian malaikat yang tugas mereka itu cuma ruku' saja, tidak mengerjakan yang lain. Artinya taatnya luar biasa malaikat itu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat dan selalu mentaati perintah Allah. Dan malaikat itu umurnya panjang, ya, nggak meninggal, panjang umurnya, tidak pernah berbuat maksiat. Dzulqarnain seorang raja tapi juga seorang ahli ibadah. Beliau merasa tertantang, ingin beribadah seperti malaikat juga. Tapi nggak mungkin lah Dzulqarnain itu memiliki umur panjang, karena suatu saat Dzulqarnain juga akan meninggal dunia. Nah, lalu Dzulqarnain bertanya kepada malaikat Rafail, "Rafail, kira-kira aku bisa nggak beribadah lama begitu, nggak mati-mati, aku beribadah kepada Allah Ta'ala? Ada nggak caranya?" Kata Rafail, "Kalau kau ingin panjang umur dan tetap beribadah, ada caranya." Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di alam dunia ini ada satu air namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Nah, ini versi Islam ya. Kalau versi orang Cina itu yaitu Songgukon apa namanya itu? Film Songgukon itu. Ya, jalur sutra. Nah, ini versi Islam. Karena Songgukon itu juga mencari air kehidupan tadi. Jadi kata malaikat Rafail, ada itu air kehidupan. Kata Dzulqarnain, "Apakah engkau tahu di mana tempatnya itu?" Kata malaikat Rafail, tempatnya itu adalah di ujung dunia yang gelap.
di ujung dunia yang gelap. Cuman aku nggak tahu juga kata Rafael. Aku cuma memberitahu saja kisi-kisinya itu berada di ujung dunia yang gelap. Penasaranlah Dzulqarnain ini ingin mendapatkan air kehidupan itu. Karena beliau tertantang ingin umur panjang supaya bisa beribadah layaknya malaikat. Ringkas kata, setelah perjalanan itu Dzulqarnain pun kembali ke istananya, memanggil para alim ulama, memanggil semua menteri-menteri penasehatnya, dan dalam diskusi itu Dzulqarnain bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu, wahai para alim ulama, para tokoh-tokoh nih, di manakah, apakah kalian tahu tentang air hayat itu, air kehidupan, yang dikatakan siapa yang minum di situ dia akan hidup selama-lamanya? Para mereka ini mengatakan, ya kami pernah dengar cerita itu, tapi apakah benar ada atau tidak, wallah alam. Kami tidak tahu kepastiannya, cuman pernah dengar. Sebagian mengatakan, itu cuman cerita-cerita saja, dongengan saja, nggak ada kepastiannya. Nah, tapi dalam kalangan itu ada yang mengatakan, katanya saya tahu tempat itu. Saya tahu tempat itu. Nah, yang berkata demikian itu ada yang mengatakan itu adalah Nabi Khidir tadi, yang disebut namanya Balya bil Malkan. Namanya Balya bil Malkan. Kau tahu? Kata Dzulqarnain, iya tahu katanya Balya ini, alias Nabi Khidir. Saya tahu tempatnya. Kata Dzulqarnain, di mana tempat itu? Kata Nabi Khidir, adalah di tempat terbitnya matahari. Terbitnya matahari, terbenamnya matahari. Nah, di sana tempatnya, di daerah yang gelap. Ya, daerahnya gelap. Jadi di ujung dia ada yang mengatakan timur alias tempat terbitnya matahari, ada yang mengatakan terbenamnya matahari. Ala kuliah ujung dunia lah, timur dan barat itu. Di sana gelap. Disitulah yang namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Nah, karena sudah Dzulqarnain sudah mantap ingin mencari air hayat tadi, maka beliau akhirnya berinisiatif untuk berangkat. Ayo kita berangkat, membawa pasukan banyak. Termasuk yang dibawanya adalah Nabi Allah Khidir tadi. Yang dibawa adalah Nabi Khidir. Berjalan. Berapa lama perjalanan itu? Ada yang mengatakan itu perjalanan selama 12 tahun. 12 tahun. Dan ini kejadian ada yang mengatakan adalah 322 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. 3 abad lebih. 322 sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Ringkas kata, Dzulqarnain membawa pasukan besar, membawa perbekalan banyak. Salah satu yang menemaninya adalah Nabi Allah Khidir. Berjalan mereka ke tempat Ma'ul Hayat. 12 tahun perjalanan. Lalu mereka sampailah di ujung yang dikatakan tadi, ujung dunia. Yang boleh masuk cuma 2 orang. Ya, boleh banyak-banyak. Ada yang mengatakan 2 orang saja, yaitu Dzulqarnain dengan Nabi Allah Khidir. Nah, gelapnya ini ada yang mengatakan bukan gelap seperti gelapnya malam, bukan. Tapi gelapnya itu gelapnya karena terisi dengan asap, dengan kabut. Jadi bukan gelapnya malam, tapi gelapnya asap dan kabut. Ya, asap atau kabut begitu, masuk ke dalam. Di dalam perjalanan itu luas tempatnya, dah tahu sudah, karena gelap. Nah, pada saat itu dalam kisah Israiliyah dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Khidir untuk diam-diam mencari Ma'ul Hayat. Jadi karena gelap-gelapan gak kelihatan ya, tapi salah Dzulqarnain dengan Nabi Khidir ini. Ada yang mengatakan cuma berdua masuk, tapi ada yang mengatakan mungkin lebih daripada 2 atau pasukan juga yang lain ikut. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir, wa Khidir,
air hayat itu adalah di sebelah kananmu. Kamu berjalan ke sebelah kanan, dan air hayat itu memang dihususkan untukmu. Kau saja yang boleh memakai itu. Sedangkan Dzulqarnain tidak ditakdirkan untuk mendapatkan air hayat tadi. Maka Nabi Khidir pun berjalan ke sebelah kanan, belok, terpisah dengan Dzulqarnain. Pada saat itu memang betul. Jadi Ma'ul Hayat ini seperti telaga, seperti sungai telaga besar. Nabi Khidir melihat air itu, bukan hanya minum Nabi Khidir, tapi beliau melepas baju, mandi di situ, berenang. Wah, sepuas-puasnya mandi. Mandi, minum, sepuas-puasnya. Jadi bukan hanya minum, tapi berenang. Nah, menyelam apa sepuas-puasnya begitu. Setelah puas Nabi Khidir, beliau pun kembali dan tidak menceritakan cerita itu kepada siapapun juga. Dan ketemu Dzulqarnain, baru akhirnya sudah Dzulqarnain nggak ketemu, kembali mereka semuanya keluar dari tempat yang gelap tadi. Nah, setelah itu ada yang mengatakan baru Nabi Khidir cerita. Nabi Khidir cerita, dia mengatakan cerita kepada Dzulqarnain, aku dapat begini dan seterusnya, dan ini hanya aku yang diberikan, engkau tidak diberikan wahai Dzulqarnain. Dzulqarnain masuk lagi tidak bisa ketemu, karena memang bukan ditakdirkan dapat itu. Nah, dari situlah Ma'ul Hayat tadi dikatakan Nabi Khidir panjang umur sampai sekarang ini. Ada yang mengatakan bahwa wallah alam, hanya Allah juga yang mengetahui, Dajjal, Masihud Dajjal itu juga dikatakan dia meminum air hayat itu. Dajjal nih, makanya dia dipanjangkan umurnya Dajjal ini. Dajjal ini ada yang mengatakan itu hidup di zaman Nabi Musa. Ada yang mengatakan namanya Musa As-Samiri. Wallah alam, hanya Allah yang mengetahui siapakah hakikat keturunan kakek bapak mamanya si Dajjal ini. Tapi yang jelas adalah Dajjal adalah satu fitnah besar dan salah satu tanda daripada 10 tanda dekatnya hari kiamat dengan munculnya Dajjal itu. Nah, Dajjal ini ada yang mengatakan wallah alam dia juga panjang umur karena meminum air hayat tadi, air kehidupan. Air kehidupan itu. Dan yang bisa membunuhnya itu hanyalah Nabi Isa. Nah, ya. Dan itu sudah suratan takdir ya, suratan takdir dari Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, ada yang mengatakan siapa yang meminum air hayat ini maka dia tidak bisa akan mati. Tidak bisa akan mati kecuali dia yang ingin mati sendiri. Dia yang ingin mati sendiri. Jadi tidak bisa mati kecuali dia yang mengizinkan dirinya mati. Nah, ada cerita, wallahu alam benar atau tidaknya, cuman ini memang ada hadisnya, tapi tidak disebutkan dalam hadis itu. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, sebutkan hadisnya, tapi tidak disebutkan namanya. Dajjal ini kan mempunyai kesaktian istidrak, dia bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Nah, salah satu orang yang bisa dimatikan dan dihidupkan lagi itu adalah, ada yang mengatakan wallah alam ya, cuman ini simpang siur. Cuman ada yang mengatakan adalah Nabi Allah Khidir. Jadi Dajjal bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, ini sama-sama kekuatan meminum air hayat tadi, air kehidupan. Jadi bertemu dengan Dajjal, Nabi Khidir ini bertemu dengan Dajjal. Lalu Nabi Khidir ini dibunuh oleh Dajjal. Dibelah dua. Begitu. Ya, dibelah dua, kemudian Dajjal tadi lewat. Setelah terbelah badannya Nabi Khidir ini, berjalanlah Dajjal di tengah-tengah antara badan satu dengan badan yang dua. Bersantuk lagi, Nabi Khidir hidup lagi. Tapi Allah alam ya, ini masih diperselisihkan siapa orang itu. Tidak bisa mati itu Nabi Khidir. Walaupun dibunuh sama Dajjal, hidup lagi. Sudah terpenggal itu lah, hidup lagi. Nah, sampai akhirnya Dajjal mengambil sebuah pedang atau apa itu, ingin menyembelih. Ada yang mengatakan itu Nabi Khidir. Tapi ketika disembelih, pedangnya ini nggak bisa melukai lehernya.
lehernya Nabi Khidir. Karena Allah menciptakan di sini ada tembaga. Intinya nggak bisa dibunuh. Nggak bisa dibunuh Nabi Khidir tadi. Ya, ini ceritanya wallahu alam, wallahu alam. Sekali lagi wallahu alam, hanya Allah Maha tahu hakikat itu semua nanti. Ini ada yang mengatakan itu kisah dari Nabi Khidir. Tapi akhirnya mati juga Nabi Khidir karena nanti bahasa kitanya dipukuli, diinjak-injak sama Dajjal sampai akhirnya Nabi Khidir itu mati juga. Beliau memutuskan ingin meninggal dunia, maka karena sudah di akhir dunia nih, di ujung sudah mau kiamat nih. Ya, sudah batasnya. Beliau meninggal. Akhirnya meninggallah beliau. Nah, meninggal Nabi Khidir, kemudian datang Nabi Isa, dibunuhlah Dajjal tadi. Nah, ada yang mengatakan tadi apa ya? Nabi Khidir minum ma'ul hayat, Dajjal juga minum ma'ul hayat, air kehidupan. Tapi sekali lagi, wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu tentang cerita ini. Hakikatnya maksudnya. Karena sekali lagi yang kita katakan dari awal tentang cerita ma'ul hayat, air kehidupan, apalagi Nabi Khidir meminum air kehidupan itu, tidak ada hadis yang sahih menceritakan itu semua. Yang ada cuman cerita-cerita Israiliyat yang dikatakan apabila datang kisah Israiliyat maka jangan dibenarkan 100%, jangan juga didustakan 100%. Namun kita anggap cerita itu apa ya, sebagai kembang tidur saja. Nah, para ulama-ulama yang mereka mengenal daripada Nabi Khidir, mereka banyak bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, para ulama mengatakan salah satu hikmah Nabi Khidir itu masih hidup adalah karena Nabi Allah Khidir itu diperintahkan oleh Allah untuk memberikan ajaran ilmu hikmah kepada kekasih-kekasih Allah. Makanya dikatakan siapa yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir, fix orang itu adalah mempunyai makam wali Allah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Khidir adalah mempunyai ilmu hikmah. Nabi Musa saja belajar kepada Nabi Khidir, saking begitu kuatnya ilmu hikmah yang beliau punya, yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Nah, jadi kata ulama, apa hikmahnya Nabi Khidir dipanjangkan umurnya? Salah satunya adalah karena Nabi Khidir itu diperintahkan oleh Allah memberikan pelajaran khusus kepada wali-wali Allah. Dan mereka mengatakan siapa yang pernah bertemu dengan Nabi Khidir, fix orang itu berarti mempunyai ilmu tinggi, mempunyai kemakam tinggi di sisi Allah, alias dia adalah wali min auliya Allah. Pasti sudah itu. Ya, pasti dia menjadi wali min auliya Allah. Dan salah satu tandanya orang bertemu dengan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir bisa berubah-ubah ya, bisa menyerupai orang tua, bisa menyerupai anak muda, dia bisa berubah-ubah. Nah, salah satu tandanya ada yang mengatakan Nabi Khidir itu tidak mempunyai tulang jempol. Nah, ada punya tulang jempol. Makanya ada sebagian orang kalau berangkat haji itu ya, di Mina atau di Arafah itu kalau salaman itu ada yang micik tangan jempol itu dipiciknya. Kalau salaman dipiciknya gini lah. Dipicik. Kalau lembek Nabi Khidir tuh. Nabi Khidir katanya. Nah, itu ada sebagian yang kalau salaman di musim haji itu dipicik jempolnya. Salaman dipiciknya orang, jempolnya orang. Karena salah satu tanda Nabi Khidir adalah dia punya jempol nggak ada tulangnya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui tentang semua apa yang kita ceritakan ini. Kiranya cukup sekian, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.